lihat ada kegiatan apa ini di Dusun Winong, Bang? Oke, terima kasih. Selamat pagi. Selamat datang teman-teman media dari berbagai media yang di Cilacap maupun di luar Cilacap. Saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya. Pada pagi menjelang siang hari ini, di tanggal 23 Agustus 2020, masyarakat Dusun Winong melakukan penanganan abrasi dengan cara penanggulangan menggunakan karung dan kayu sebagai penguat untuk bisa sedikit menahan laju derasnya abrasi di muara, sungai, dan pesisir di ya, itu Mas. Artinya kalau melihat sejarah mungkin secara abrasi ini Mas yang ada di lokasi sini sebenarnya dulu ini tanah daratnya itu sampai di titik sebelah mana ya Mas? Oke. Mungkin nanti bisa ditambahkan untuk sejarah lebih jauh, sejauh mana daratan di Dusun Winong. Jadi sedikitnya saya ingin memberikan informasi bahwasanya tanah yang sedang kita berdiri ini di sini di belakang ini dulu ada rumah dan ini lapangan, tapi kemudian hampir setengahnya sudah tergerus oleh abrasi. Sejarahnya lagi, daratan dari yang kita berdiri ini sekarang ke selatan itu kurang lebih 250 meter berdasarkan peta Google Map yang kita ambil di aplikasi Google Map. Perlu diketahui bahwasannya laju abrasi ini sangat cepat, apalagi dengan ditambah faktor perubahan iklim yang terjadi, ditambah dengan adanya breakwater yang dibangun oleh pihak PLTU, kemudian pembangunan itu tidak ditemui evaluasi oleh pihak-pihak terkait, salah satunya pengawasnya dalam dokumen lingkungan yang dibuat oleh PLTU di sini adalah Dinas Lingkungan Hidup. Tapi pada waktu itu namanya masih BLH. Kemudian yang kita sayangkan, ketika sudah ada kejadian seperti ini tidak ada yang turun, baik dari Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemantauan evaluasi terhadap adanya breakwater yang mengakibatkan abrasi di wilayah pesisir lingkungan masyarakat Dusun Winong. Dan tentunya persoalan abrasi ini tidak hanya tanggung jawab PLTU saja, akan tetapi Badan BBWS Serayu Opak Yogyakarta, kantornya itu memiliki andil untuk bisa sedikitnya mengatasi permasalahan abrasi, khususnya di wilayah Das Muara Serayu di sebelah kanan kita. Kalau di belakang kita, saya pikir ini wilayah pesisir, ini bukan menjadi kewenangan BBWS. Akan tetapi, akibat dari abrasi di wilayah pesisir ini menjadi tanggung jawab salah satunya adalah Pemarkrasa. Ya, ini adalah PTS 2P yang melakukan breakwater sesuai dengan dokumen lingkungan hidupnya. Ini akan terjadi ketika kegiatan breakwater itu sudah berjalan, ini akan terjadi abrasi ataupun sedimentasi. Dan ini terjadi hari ini. Dan semakin ke depan semakin memperparah keadaan ruang hidup masyarakat. Tentunya tanah di belakang saya ini adalah rumah. Patok di tengah-tengah pantai itu adalah rumah yang tersertifikat. Ada SPPT-nya. Bayangkan ketika di tahun 2017-2018 jarak yang kita berdiri ini, dari yang kita berdiri sampai wilayah garis pantai itu 250 meter. Ini bersumber dari Google Map di tahun sekitaran 2017-2018. Karena sebelumnya di tahun 2017-2018 tersebut itu Google Map menunjukkan bahwasanya belum ada yang namanya Asyat baru milik PLTU. Maka dari itu di tahun 2017-2018 sampai dengan tahun 2020 jarak kita berdiri sampai dengan bibir pantai kurang lebih sekitar 5 meter. Ini sangat memprihatinkan, apalagi dengan faktor perubahan iklim. Dan warga masyarakat melakukan upaya, usaha
agar bisa memitigasi ruang hidupnya, melakukan penanganan abrasi. Kami sadar bahwasannya penanganan abrasi ini sifatnya sementara, tidak bisa menghentikan paten laju abrasi, tapi minimal melalui karung diisi pasir kemudian dikuatkan dengan kayu. Ini mewakili semangat masyarakat Dusun Winong yang peduli akan ruang hidupnya yang diancam oleh abrasi. Mungkin seperti itu, Pak. Kalau boleh tahu itu patok-patok yang di sana dulu itu berdiri sebuah rumah. Itu rumah milik siapa yang katanya sudah bersertifikat? Nah, nanti diserahkan Pak Pia. Iya, lahannya juga pertanyaan jenengan. Jadi rumah yang ada patok-patok terlihat itu, dulu ada rumah yang atas nama Bapak Noto Suwito. Noto Suwito ya. Iya. Ada berapa rumah, Pak? Ada berapa rumah, Mas? Ada satu rumah yang hilang. Terus yang di sebelah sana pun juga sudah ada yang hilang karena laju abrasi. Artinya hilangnya atau terkena abrasinya itu sekitar tahun berapa itu? Terkena abrasinya kurang lebih dari sekarang ini 2 bulanan. Berarti Mas ini sekaligus warga sini ya, Mas ya? Iya, saya warga Winong. Namanya siapa, Mas? Saya Rianto. Rianto ya. Mas Rianto, ini untuk apa penyebab dari abrasi ini, apakah jenengan mungkin sudah koordinasi atau dengan teman-teman aktivis menanyakan ini kepada PT S2P atau PLTU Buton sebelah sana atau bagaimana, Mas? Ya, kami dari warga sebetulnya sudah melakukan secara langsung. Kita datang, yang pertama Bupati kita sudah sering sampaikan, terus ke pihak Pamrakasa kita juga sudah sampaikan, terus ke BWWS, PSDA kita juga sudah sampaikan. Tapi berjalannya waktu kita melaporkan hal seperti itu sudah lama, sudah ada 1 tahun lebih. Begitu. Ini dengan kondisi kayak gini, masyarakat di sini Winong, Mas Rianto melihat kondisi yang seperti ini bagaimana? Prihatin atau kecewa atau bagaimana, Mas? Yang pertama, melihat dengan situasi kondisi abrasi ini, terus terang saya sangat-sangat prihatin, yang terutama khususnya untuk masyarakat Dusun Winong. Bapak lihat sendiri, bisa dilihat pemukiman rumah itu terkait dengan adanya abrasi ini, mereka memilih untuk meninggalkan kampung halamannya sendiri. Terus yang kedua, kecewanya kami selaku masyarakat Dusun Winong, kita sudah berupaya mediasi dengan pemerintah daerah, kita sudah mediasi dengan pihak PLTU, tapi sampai sekarang ini pun belum ada tindakan yang baik dari pemerintah daerah ataupun Pamrakasa PLTU Cilacap. Yang diminta oleh masyarakat sekarang apa? Yang diminta masyarakat terkait dengan adanya abrasi ini kan disebabkan oleh pembangunan PLTU Cilacap, yaitu ada breakwater dan pemecah ombak atau jetty. Nah itu kan yang menganalisa adanya terjadinya abrasi Dusun Winong ini kan dari pemerintah terkait, khususnya Dinas Lingkungan Hidup Cilacap. Nah saya mengharap dengan sangat kepada pemerintah terkait agar bisa meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat pada hari ini, yaitu dengan penanganan secara mandiri. Harapannya agar ada tindakan lanjutan dari pemerintah terkait dengan pencegahan yang lebih permanen. Pemerintah juga tidak ada tindakan-tindakan dari PT S2P yang dimaksud Mas Rianto tadi, seperti apa nih langkah selanjutnya? Oke, pertama gini Pak, kita harus sadari bahwasannya setiap hari, bahkan hitungan waktu, masyarakat Winong itu dihantui dengan rasa takut, baik dari rasa takut karena adanya abrasi ataupun dampak dari adanya pencemaran lingkungan yang terus-menerus menyelimuti warga Dusun Winong. Kejadian ini sudah sangat lama terjadi, khususnya di wilayah pesisir pantai ini. Bahwasannya saya berharap kepada masing-masing stakeholder, dari elemen pemerintahan daerah sampai yang punya kewenangan di tingkat provinsi dan pusat. Karena saya sadari persoalan ini bukan persoalan yang bisa diselesaikan 1 ataupun 2 hari. Tapi kita juga harus menyadari persoalan ini semakin hari ini akan mengakibatkan kerusakan yang lebih parah. Maka dari itu
setelah adanya action dari warga masyarakat yang melakukan penanggulangan secara mandiri, ini nantinya bisa ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait, baik di tatanan pemerintah daerah ataupun di sini PLTU, ada DPRD, Dapil wilayah Kesugihan, atau bahkan kabupaten, bupati membuat tim untuk pengkajian lebih jauh sejauh mana bahaya ancaman abrasi untuk ruang hidup masyarakat di Cibinong. Yang nantinya ada campur tangan dari pihak BPWS selaku punya kewenangan dalam penanganan wilayah di Serayu Opak. Di sini ada BPWS Serayu Opak di Yogyakarta untuk bisa mengatasi persoalan abrasi di daerah das aliran sungai wilayah Serayu sampai dengan Muara Serayu. Gitu, Pak. Oke, terima kasih Mas